Kecamatan Nusaniwe. Bersama saya Siti Sarah Sulisa, inilah liputan Breaking News selengkapnya. Masjid Jami berada di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, merupakan salah satu masjid tertua yang menjadi saksi peradaban di Kota Ambon. Yang didirikan pada tahun 1860 di atas tanah wakaf milik seorang janda bernama Ibu Kari. Konon, Masjid Jami sendiri merupakan cikal bakal lahirnya Masjid Megah Al-Fatah di pusat kota Ambon tersebut. Ada yang seringkali mengistilahkan Masjid Jami merupakan ibu dari masjid termegah di sampingnya, yaitu Masjid Al-Fatah. Masjid ini dibangun melibatkan masyarakat lintas agama di bawah pimpinan Haji Abdul Qadir Hatala. Jadi pemirsa, keterlibatan warga lintas agama dalam pembangunan Masjid Jami sering disebut sebagai bukti kuatnya tradisi gotong royong dan hubungan sosial di Ambon. Cerita ini menjadikan Masjid Jami tidak hanya penting sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol sejarah kehidupan bersama di kota Ambon. Dulu masjid tersebut merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam di kota Ambon dan menjadi salah satu sarana syiar Islam pada zaman kolonial. Pemirsa, di sini kami bersama dengan Bapak Rusdi selaku narasumber hari ini dan juga selaku sekretaris 2 di Masjid Jami Ambon. Baik Bapak, di sini kami ingin menanyakan terkait sejarah beserta perkembangan arsitektur Masjid Jami dari dulu sampai sekarang. Untuk Bapak kami persilahkan. Tanah ini milik siapa begitu Pak? Itu konon ada satu rencana bukan janda Kardi Menakar, itu dia memberikan wakaf untuk yang masjid ini. Untuk arsitekturnya ini dari dulu ini tidak diubah atau memang sudah masuk cagar budaya. Makanya di situ ada undang-undang simbol roba, simbol bikin kotor, simbol bentuk. Ada memang beberapa tiang di depan itu 32 pernah diganti kalau lampu, tapi harus sama. Memang diubah tapi bentuk tetap aslinya sama, tidak sama saja. Cuma tiang saja. Kemudian dia punya atap, ubah karena memang di perkembangan zaman dia lampu diganti, tapi tidak merubah. Dia sering merubah, dia punya ubah, tidak merubah, bahkan dibungkus begitu. Lalu kemarin tahun 2020 kalau tidak salah itu dari cagar budaya dia kasih sumbangan untuk renovasi itu punya atap yang sudah membelap. Nah, di depan itu baru itu cagar budaya yang kasih yang menyumbang untuk kotor repakan. Masjid Jami sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk melindungi dan melestarikan Masjid Jami Ambon yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena memiliki nilai sejarahnya yang tinggi. Pada tahun 1898, masjid sederhana yang ditopang kayu itu direnovasi dengan atap seng dan areanya diperluas. Namun, kokohnya bangunan Masjid Jami kala itu tetap roboh diterjang banjir dahsyat akibat luapan Sungai Wai Batu Gajah dan bangunannya hanyut bersama rumah-rumah warga pada tahun 1933. 3 tahun berselang dari bencana tersebut, pengurus masjid serta warga pun berbondong-bondong membangun kembali masjid dengan semi permanen pada tahun 1936 dan selesai pada tahun 1940. Sejak itulah Masjid Jami mulai dikelola secara terorganisasi melalui sebuah yayasan. Pada tahun 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di sebelah hulu Sungai Wai Batu Gajah sehingga permukaan sungai digenangi oleh minyak kemudian dibakar. Tujuannya untuk menghalangi masuknya pasukan Jepang di kota Ambon. Masjid Jami pun tak luput dari kobaran api. Bangunan tempat ibadah itu hangus hingga rata dengan tanah. Namun, masjid itu kembali dibangun secara swadaya oleh umat Islam di Ambon sebagai wujud mempertahankan bangsa dan agama.
Selanjutnya kita masuk pada tata ruang Masjid Jami. Masjid Jami terdiri atas 9 pintu utama dengan masing-masing berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. 6 pintu utama berjajar dari samping kiri dan kanan bangunan masjid, sementara 3 lainnya menghadap depan. Dinding masjid sengaja dicat hijau dan putih untuk menambah kesejukan. Warna hijau juga merupakan salah satu warna favorit Nabi Muhammad SAW. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Pada bagian atas, tampak interior masjid tua pada umumnya. Terdapat 36 jendela kecil berbentuk kerucut dipasang mengelilingi dinding bagian atas. Uniknya, masjid yang telah berdiri kokoh selama 163 tahun tersebut hingga kini masih ditopang dengan kayu linggua dan kayu kani pada dinding-dindingnya. Masjid Jami Ambon juga sebenarnya memiliki mimbar bersejarah yang merupakan pemberian dari Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yakni Muhammad Hatta. Namun sebagai wujud ukhuwah Islamiyah, mimbar tersebut diberikan ke Masjid Jami Tulehung. Ada juga peninggalan-peninggalan lainnya, yaitu seperti lantai marmer yang didatangkan dari Italia langsung pada tahun 1933 dan yang paling ikonik yaitu beduk masjid yang diyakini sudah berusia ratusan tahun. Ulama berpengaruh Buya Hamka pun pernah berdakwah di Masjid Jami Ambon, tepatnya pada tahun 1933. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI pertama itu datang ke Ambon. Selain berceramah, Buya Hamka pernah memimpin salat di masjid tersebut. Masjid Jami menjadi saksi peristiwa demi peristiwa bersejarah di kota Ambon, mulai dari penjajahan Belanda, kedatangan Jepang, operasi Pemerseta pada tahun 1957, kekuasaan PKI pada tahun 1965, hingga kelompok separatis bersenjata RMS setelahnya. Kini, masjid tersebut juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi masyarakat. Sejarah dan toleransinya yang melekat pada masjid ini menjadi nilai tersendiri bagi wisatawan yang datang. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan terkait Masjid Jami di Kota Ambon. Saya Siti Sarasulisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.